Kata beliau rahimahullah, babu qada'il hajah. Bab tentang qada' hajah, penunaian hajat. Nah, bab ini disebut juga oleh para ulama dengan bab dukhulil khala, bab masuk WC. Kadang disebut juga dengan nama bab al-istitabah. Istitabah itu artinya berbaik-baik, berbersih-bersih. Ya, sebab seorang yang buang hajat dia bersuci, berbersih. Ya. Dan kadang disebut dengan bab al-istinja wal istijmar. Bab istinja, bab istijmar. Ini penggunaan-penggunaan. Ya, dan semuanya menunjukkan maksud pembahasan di dalam bab ini. Nah, baik. Di dalam pembahasan ini, di dalam bab qada'il hajah ini, saya memberikan 25, memfokuskan pada 25 pembahasan. Yang pertama pendahuluan. Sebagian pendahuluan itu tadi. Penamaan tentang qada'ul hajah. Apa-apa saja yang penamaan-penamaan qada'ul hajah di kalangan para ulama. Iya. Dan di dalam qada'ul hajah ini akan diulas oleh penulis apa etika-etika dalam qada'ul hajah. Dan akan diterangkan nanti cara seorang itu berbersih dalam membuang hajatnya. Dan akan diterangkan tempat-tempat yang dilarang di dalam membuang hajat dan seterusnya. Pembahasan yang kedua, kesunahan doa masuk WC. Ya, kata penulis rahimahullah, yustahabbu liman arada dukhul al-khala'i ayyakula bismillahi dan seterusnya doa. Allah ayyakula bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith wa minar rijsi wan najis asyaitanir rajim. Disunnahkan bagi siapa yang hendak masuk WC. Kalimat yustahab itu sama dengan kalimat yusan. Disunnahkan. Dan ini dipegang oleh kebanyakan para ulama usul fikih. Iya. Walaupun di prakteknya di pembahasan fikih, ya, sebagian ulama membedakan. Mereka bahasakan kalau kalimat yustahab disunnahkan itu sunnahnya adalah suatu hal yang berasal dari ijtihad, dari nazar maupun ta'lil. Iya. Tapi kalau dikatakan yusan disunnahkan pakai kalimat sunnah bukan istihbab. Kalau dia pakai kalimat sunnah ini berarti berdasarkan dari dalil hadis. Penyunnahannya. Ya, ini saya terangkan ya supaya dibedakan saja. Walaupun Ibnu Qudamah di sini tidak membedakan. Ibnu Qudamah tidak membedakan. Ya, karena doa masuk WC ini berasal dari hadis. Sedangkan beliau memakai kata yustahab. Kata Ibnu Qudamah yustahabbu liman arada dukhul al-khala. Disunnahkan bagi siapa yang ingin masuk ke dalam WC. Ya, kalimat liman arada. Ya. Dan ini penafsiran pada tempatnya ya, walaupun di konteks hadisnya idza dakhala ahadukumul khala, apabila salah seorang dari kalian masuk WC pakai arada. Tidak pakai arada tapi sudah ditakdirkan, dimaklumi. Karena ini sudah dimaklumi dalam bahasa Arab. Jadi kalau seorang hendak masuk WC, dukhul al-khala. Ya, al-khala ini kata al-khala dalam bahasa Arabnya itu artinya asalnya dari tempat apa? Dari tempat menyendiri. Ya, dari tempat menyendiri. Iya. Ada orang Malaysia yang kadang ada sebagian orang yang kadang membahasakan dengan bahasa yang mirip dengan ini. Ya. Nah, orang Malaysia secara umum dia sebut tandas ya. Tapi kadang ada orang yang mengatakan bilik termenung. Ya. Sebab memang ini tempat menyendiri. Ya. Dan saya nggak paham apakah benar orang Malaysia mengatakan bilik termenung atau tidak. Kalau secara umum mereka sebut tandas. Kalau bahasa WC. Nah,
Tapi mungkin aja ada yang mengada-adakan itu. Ya. Biasa pergolakan antara Indonesia dan Malaysia. Ya. Dan ini adalah hal yang tercela dari masa dahulu. Baik. Apabila masuk ke dalam al-khala. Jadi khala tempat yang apa? Memang dikhususkan menyendiri. Apakah dia sebuah tempat pada bangunan maupun tempat terbuka? Itu asal khala ya. Nah. Dan memang bacaan doa ini bukan bacaan doa kalau mau masuk WC saja bangunan. Tidak. Jadi kalau dia ingin masuk WC, dia baca doa di luar. Masuk WC. Tidak ada masalah. Tapi kalau dia di tempat terbuka, kapan dia baca doa? Dia baca doa ketika menyingkap apa? Auratnya. Ketika akan menyingkap aurat, dia baca apa? Doanya. Nah. Jadi apa doa yang dibaca? Ayyakula bismillah. Dia pertama membaca bismillah. Ya. Ibnu Qudamah di sini menyambung ya. Doa. Bismillahi a'udzu billahi minal khubuth wal khaba'ith. Saya berlindung kepada Allah. Bismillah dengan nama Allah. A'udzu billahi, saya berlindung kepada Allah. Minal khubuth wal khaba'ith. Dari khubuth. Khubuth jamak dari khabith. Wal khaba'ith jamak dari khabithah. Ini artinya syaitan, laki-laki dan perempuan. Iya. Nah. Dan syaitan yang dimaksud di sini adalah dari kalangan jin. Dari kalangan apa? Jin. Karena itu sebagian riwayat disebutkan inna hadhil hushush muhtadarah. Sungguhnya WC-WC ini dihadiri. Maksudnya dihadiri oleh kalangan apa? Kalangan jin. Dan ini penafsiran yang ditafsirkan oleh kebanyakan ulama. Walaupun ada yang menafsirkan dengan kejelekan dan dengan syaitan. Ya. Wa minar rijisin najis. Dan dari rijis yang najis yaitu syaitanir rajim. Ya. Ini doa dengan konteks ini ada di dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Tapi sanadnya sangat lemah sekali, dhaif jiddan. Sangat lemah sanadnya. Jelas ya? Yang kuat dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Itu saja dalam riwayat Bukhari dan apa? Muslim. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Jelas ya? Adapun membaca bismillah, bismillah itu doa tersendiri. Ya, dia datang dalam beberapa hadis, di antaranya hadis Ali bin Abi Thalib, mempunyai beberapa syawahid pendukung, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan Syekh Al-Albani tidak menyebutkan ada pendukungnya yang sangat bagus, menguatkannya di kitab Al-A'zama karya Abu Syekh Al-Asbahani. Yang dengannya dihasankan sanadnya. Iya. Jadi bismillah itu doa yang kedua. Kalau begitu saya bisa simpulkan di sini bahwa doa masuk WC ada berapa? Ada dua doa. Yang pertama dia membaca bismillah. Di hadits Ali bin Abi Thalib disebutkan keutamannya bahwa pembatas penirai antara aurat anak Adam dan pandangan syaitan adalah dengan membaca basmalah. Atau membaca tasmiyah, membaca bismillah. Jadi dengan membaca bismillah, maka itu akan menjadi tirai baginya. Tidak bisa dilihat oleh apa? Syaitan. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini doa yang kedua. Dua doa ini boleh dia baca sekaligus. Boleh dia baca salah satunya saja. Kalau dia baca sekaligus, boleh dia kedepankan bismillah, boleh dia akhirkan. Boleh dia baca bismillah, Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, dan boleh dia baca Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith bismillah. Ya. Adapun riwayat penyebutan bismillah dalam hadis Anas bin Malik tentang Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith, ada sebagian riwayat menyebut bismillah, itu riwayatnya syadz ya. Riwayatnya syadzah dari sisi ilmu periwayatan. Karena itu tadi saya sebutkan dia di hadits yang lainnya. Tidak sama dengan hadits Allahumma inni a'udzu bika minal khubuth wal khaba'ith. Baik.
Selesai sudah pembahasan tentang doa. Kemudian yang ketiga adalah kesundahan doa keluar WC. Ya. Penulis berkata, "Wa idza kharaja qala ghufranaka. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa afani." Apabila dia keluar dari WC, ia membaca ghufranaka. Ya, ghufranaka ini artinya ya Allah ampunilah aku. Atau ya Allah as'aluka ghufranaka. Ya Allah aku memohon pengampunanmu. Ya, sebab mungkin seorang dalam WC dia melakukan hal-hal yang dia tidak sengaja, hal-hal yang melampaui batas. Maka dia memohon pengampunan dari Allah. Dan di WC dia tidak boleh berzikir menyebut nama Allah. Ya. Mungkin ada kelalaian. Ketika dia masuk, maka dia memohon ghufranaka. Doa alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa afani. Segala puji hanya untuk Allah yang menghilangkan dariku kotoran, gangguan dan memberikan afiat bagiku. Dan ini dimaklumi ya. Karena nikmat membuang hajat itu adalah nikmat bagi seorang manusia. Membuang hajat itu adalah sebuah nikmat baginya. Coba lihat kalau ada orang yang 1 pekan tidak buang hajat. Ya, kira-kira nikmat baginya? Nah, itu orang sedang sakit. Ya, dia pasti akan ke dokter mencari solusi. Kalau sudah sepekan. Jelas ya? Baik. Tapi doa keluar WC di sini ada pembahasan di kalangan para ulama ahli hadits. Jadi ini 2 doa. Yang pertama ghufranaka dan doa yang kedua alhamdulillahilladzi adhaba 'anni al-adha wa afani. Ya. Doa yang pertama ghufranaka itu diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Jarud dan selainnya, Ibnu Khuzaimah dan selainnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam sanadnya ada rawi yang bernama Yusuf bin Abi Burdah. Ya, silang pendapat para ulama tentang kedudukan dan derajatnya. Syekh Al-Albani menghasankan haditsnya. Nah, dan Syekh Muqbil rahimahullah melemahkannya. Walaupun pendapat pelemahan dari sisi apa yang saya ketahui dari pembahasan mustalah itu mungkin lebih kuat. Ya. Namun bagi para ulama yang menguatkannya, saya kira suatu hal yang tidak boleh kita mengingkarinya. Ya. Siapa yang mengamalkannya, maka insyaallah taala tidak ada masalah. Adapun doa yang kedua ini riwayatnya sangat lemah. Ya. Adalah hal yang dipastikan kelemahannya, tidak boleh dikuatkan. Ya, karena itu kalau dia membaca doa ini kadang-kadang karena memang nikmat, dia memuji Allah terhadap nikmat keluarnya gangguan, tidak apa-apa. Tapi kalau dia baca terus-menerus, ini artinya dia membuat ketentuan dan ini harus bersumber dari hadits, sedangkan haditsnya lemah. Karena itu yang benarnya ini doa tidak boleh dibaca terus-menerus. Iya. Baik. Selesai sudah tentang doa keluar WC. Pembahasan berikutnya mendahulukan kaki kiri ketika memasuki WC. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa yuqaddamu. Ya. Atau kita katakan wa yuqaddimu, dan dia mendahulukan. Orang yang mau masuk WC ini mendahulukan rijlahul yusra fid dukhul. Dia mendahulukan kaki kirinya ketika dia masuk. Nah, apa dalilnya tentang disunnahkannya mendahulukan kaki kiri ketika masuk WC? Ya. Ini ada hadits ya. Secara khusus di dalam masalah ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di silsilah sahihah. Hanya saja saya tidak menghadirkan sekarang konteksnya dari as-silsilah. Hanya saja yang saya ingat bahwa hadits tersebut saya berlalu padanya pembahasan. Dan wallahu alam kelihatannya haditsnya tidak bisa dikuatkan. Tidak bisa dikuatkan. Hanya saja bagi para ulama yang mengatakan didahulukan
yang kiri sebelum yang kanan ketika masuk WC. Demikian pula di pembahasan yang kelima, mendahulukan kaki kanan ketika keluar WC. Ini diambil dari ketentuan umum, kaidah umum. Ya, karena para ulama memetik kaidah umum pada hal yang baik-baik didahulukan yang mana? Menggunakan yang kanan. Pada hal-hal yang sifatnya jelek didahulukan yang mana? Yang kiri. Karena itu makan dan minum pakai tangan apa? Tangan kanan. Iya. Seorang berwudu memulai dengan apa? Dengan yang kanan. Adapun hal yang jelek seperti beristinja, berbersih dari kotoran, ini menggunakan tangan apa? Tangan kiri dipakai, dilarang menggunakan tangan kanan. Iya. Maka kalau dikatakan anjurannya masuk ke WC menggunakan kaki kiri, keluar darinya pakai kanan, ini pendalilannya dari arah kias. Dan ini kias yang sahih insyaallah ta'ala. Hal yang benar. Demikian pula kalau masuk masjid pakai kakan dengan kaki apa? Dengan kaki kanan, dan keluar masjid dari kaki apa? Kaki kiri. Atau apanya tadi hadis yang saya katakan disebut oleh Syekh Al-Albani itu di pembahasan masuk masjid, bukan pembahasan apa? Masuk WC. Kalau berkaitan dengan masuk WC tidak ada hadis tertentu yang menunjukkan masuk dan keluar dengan apa? Kanan maupun kiri. Tapi diambil dari nas apa? Nas umum dan kaidah umum. Kaidah ini disebut oleh Nawawi dan selainnya. Nah, dan ini yang dikuatkan oleh sejumlah ulama kita yang mensyarah buku ini. Seperti Syekh Ibnu Utsaimin juga menguatkannya. Syekh Shalih Al-Fauzan yang menguatkan dalam sejumlah pembahasan beliau. Dan selainnya dari para ulama kita. Ya, ala kulli hal ini adalah pembahasannya insyaallah ta'ala dari etika yang diperbolehkan. Etika yang hendaknya dijaga dan diperhatikan. Kemudian kata penulis rahimahullah dalam kelanjutan pembahasan, dan ini kita sebutkan di pembahasan yang ke-6, hukum membawa benda yang mengandung bikir ke dalam WC. Nah, dia membawa benda yang mengandung bikir. Kata beliau, wala yadkhuluhu bi syai'in fihi dzikrullah ta'ala illa min hajah. Dan tidak boleh seseorang itu masuk ke WC membawa kata zikir kepada Allah. Kecuali kalau hajat, kalau ada hajat, ada keperluan. Kecuali kalau ada keperluan. Nah, iya. Ini dalilnya adalah ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, simbol-simbol Allah, maka itu berasal dari ketakwaan di dalam hati. Dari bentuk ketakwaan, seorang mengagungkan simbol-simbol Allah. Kalimat-kalimat yang mengandung zikir tidak pantas dibawa kemana? Ke dalam WC. Kecuali kalau ada hajat. Ingat, sekali lagi kata hajat saya sudah terangkan tadi ya. Ya. Keperluan ini bermakna masyaqqah yang berat. Hal yang berat kalau dia tinggalkan. Ya. Nah, hal yang berat kalau ditinggalkan. Sebagian ulama yang berdalilkan dengan hadis Nabi kalau masuk WC beliau letakkan cincinnya. Ya, karena di cincin beliau itu tertulis kalimat Muhammad Rasulullah. Ya, namun hadis ini adalah hadis yang syadz. Sebagian ulama mengatakannya munkar. Ya. Karena itu arah pendalilannya dari dalil-dalil umum yang telah kita sebutkan tadi dari ayat yang saya bacakan. Ya, kalau ada hajat, ada keperluan, tidak ada masalah. Seperti dia bawa mushaf, kalau dia simpan di luar takut mushafnya hilang dan dia tidak bisa membaca Al-Quran, kalau kehilangan mushaf, tidak ada masalah dia bawa. Tapi kalau dia bisa titip di luar atau dia titip akan dia sangka aman, itu lebih bagus. Nah, karena itu Syekh Mukbil rahimahullah memberi fatwa di salah satu
pertanyaan tentang jihad. Kalau seorang dari pasukan muslim membawa mushaf, kemudian dia berada di negeri musuh, ingin membuang hajatnya, apakah dia harus meletakkan mushaf dahulu kemudian membuang hajat? Karena khawatir kalau diletakkan terjadi sesuatu, dia akan tinggalkan mushaf di negeri musuh, yang akan dihinakan nanti atau semisal dengan itu. Kata Syekh, tidak ada masalah. Dia bawa, pergi membuang hajat. Dan itu beliau bahasakan dengan bahasa darurat. Ya, dan memang ini seperti yang setelah saya terangkan, kadang sebagian ulama membahasakan hajat itu dengan kata darurat. Dengan kata darurat. Baik, selesai sudah pembahasan yang ke-6. Pembahasan yang ke-7, jadi kesimpulannya, yang ke-6 ini membawa benda yang mengandung zikir kepada Allah itu tidak diperbolehkan. Kecuali kalau darurat atau keadaan yang memberatkan, dia harus tetap membawanya. Nah, karena itu hati-hati. Yang biasa bawa HP dan di tema-tema HP-nya ada kalimat-kalimat zikir. Ya, kalau dia masuk ke WC dan itu terpasang tetap di HP-nya, maka dia harus mematikan HP tersebut. Dia masuk ke WC. Ya, kecuali kalau tersimpan di memori, ada Al-Quran misalnya tersimpan di memori, itu tidak ada masalah. Tersimpan di memori. Ya, masalah atau tidak? Hah? Tidak ada masalah. Nah, sebagaimana antum masuk WC dan antum ini menghafal Al-Quran, memorinya di mana? Di otak kan? Ya, tidak ada yang memberi fatwa kepada antum kalau masuk WC simpan dulu otaknya di luar kemudian masuk. Ya. Baik. Kemudian kata beliau di pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-7, cara duduk ketika buang hajat. Kata Ibnu Qudamah, wa ya'tamidu fi julusihi. Ya. Ala rijlihil yusra, dan dia bersandar pada duduknya ketika buang hajat di atas kaki kirinya. Ya. Ini hal yang disunnahkan menurut sebagian ulama. Mereka berdasarkan dengan hadits Suraqah bin Malik yang diriwayatkan oleh At-Tabarani, Al-Baihaqi, Ibn Abi Syaibah dan selainnya. Ya. Tapi hadits Suraqah bin Malik ini, jadi di hadits Suraqah itu Suraqah menyebut bahwa Nabi mengajarkan kalau masuk WC, ya, tancapkan kaki kanan dan duduklah di atas kaki apa? Bersandarlah di atas kaki kiri. Nah, dan mereka sebut ta'dil. Ya. Kenapa disunnahkan seperti ini? Supaya hajatnya lebih lancar keluarnya. Nah, tapi hadits ini adalah hadits yang lemah. Hadits yang lemah, ada beberapa rawi majhul di dalamnya. Kemudian yang kedua ini kaifiyat, ada bentuk takalluf di dalamnya, berlebihan. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa ini kaifiyat tidak disunnahkan. Bahkan yang disunnahkan bagi seorang, apa yang memudahkan baginya ketika buang hajat, apa yang enak. Sebab asalnya orang buang hajat itu supaya hajatnya apa? Keluar. Ya. Maka silakan dia pilih posisi yang paling enak baginya. Jelas ya? Apa yang paling cocok baginya. Tidak harus dia berdasarkan hadits Suraqah bin Malik ini, karena haditsnya lemah. Kemudian pembahasan yang ke-8 tentang menjauh dan bertirai ketika membuang hajat di tempat terbuka. Ini masih berkaitan dengan etika ya. Iya. Ibnu Qudamah menjelaskan. Kata beliau rahimahullah, wa in kana fil fadha ab'ada wastatar. Kalau dia di tempat fadha, di tempat terbuka, maka dia menjauh dan bertirai. Seorang misalnya di lembah, di gurun pasir. Iya. Di gurun pasir. Atau dia di tengah laut. Tapi di tengah laut ini ada beberapa perahu di situ. Kalau dia misalnya beberapa perahu mancing di tengah laut, begitu dia ingin buang hajat, dia menjauh. Ya, dengan perahunya. Nah, sebab menjauh ini, itu adalah sutrahnya, tirainya. Atau dia bertirai, dia pasang tirai. Kalau dia dekat, dia pasang tirai. Jelas ya?
Dan ini berdasarkan banyak hadis. Di antaranya yang paling masyhur adalah hadis Al-Mughirah bin Syu'bah riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Intalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni faqada hajatahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi membuang hajatnya, kata Al-Mughirah, sehingga beliau tertirai dariku, jauh dariku. Lalu beliau pun membuang hajatnya. Ini menunjukkan disunnahkannya menjauh. Apalagi kalau misalnya ya, dia buang hajat dalam keadaan dekat, tentunya pada saat membuang hajat itu kadang ada suara-suara yang tidak menyenangkan orang lain. Ya. Dan ini juga dari etika di dalam membuang hajat. Etika di dalam masalah membuang hajat. Karena itu hal-hal yang dikhawatirkan mengganggu orang lain, seorang jangan melakukannya. Karena kita ada ketentuan umum tentang tidak boleh mengganggu dan menyakiti kaum muslimin dan muslimat. Ya. Insyaallah akan saya sebutkan lagi tentang ketentuan itu. Kemudian pembahasan yang ke-9, memilih tanah yang lunak untuk buang air kecil. Ya. Kata penulis rahimahullah, wartada li baulihi mawdi'an rikhwan. Dan hendaknya dia memilih untuk membuang hajatnya itu tempat yang rikhwan. Rikhwan di kasrah ra-nya artinya tanah yang lembut. Ya. Dimaklumi tanah itu ada yang keras, ada yang lembut. Yang keras itu kalau dia buang kencing misalnya berdiri, maka airnya akan terpercik jauh. Ya. Terlempar jauh. Berbeda dengan tanah yang lembut. Begitu masuk, langsung terserap ke dalam. Tidak terpercik airnya. Nah, ini maksudnya dia pilih tanah yang apa? Rikhwan. Nah, dan ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim dan selainnya dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Musa, apabila hendak kencing, atadamisan fi asli jidar, beliau mendatangi tanah yang lembut di dekat tembok. Fabala, lalu beliau kencing. Kemudian Nabi bersabda, "Idza arada ahadukum ayyabula falyartad li baulihi mawdi'an." Kata beliau, siapa apabila salah seorang di antara kalian hendak membuang air kecil, hendaknya dia pilih tempat yang cocok untuk buang air kecil. Ya, tapi sangat disayangkannya bahwa hadisnya ini adalah hadis yang lemah. Ya, dalam sanadnya ada rawi yang mubham. Ada pendukungnya dari beberapa riwayat mursal, tapi hadisnya lemah. Walaupun hadisnya lemah, tapi maknanya benar. Maknanya benar, didukung oleh dalil-dalil umum tentang kewajiban seorang itu bersuci dari najis. Dan dari konsekuensi bersuci dari najis, ya, adalah seseorang memilih tempat yang aman baginya dari najis tersebut. Nah, karena itu dari sisi riwayat memang ada kelemahan, tapi dari sisi makna itu adalah hal yang bagus. Hal yang didukung oleh dalil umum. Ya, kemudian pembahasan yang ke-10, larangan buang air kecil pada lubang ataupun belahan. Kata Ibnu Qudamah, wala yabulu fi thuqbin wala syaqqin. Ya. Di sebagian cetakan begitu, di cetakan kita, la yabulanna fi thuqbin wala syaqqin. Jangan sekali-sekali dia kencing pada faqat, ya, belahan, lubang, ataupun syak pada belahan. Nah, maksudnya di sini lubang apa? Ya, al-juhur, yaitu lubang binatang buas. Itu yang dimaksud. Nah, ya, lubang binatang buas. Yang mana di dalamnya akan
tentunya akan menghalangi manfaat dari lubang itu. Jika dia kencing di lubang itu, ada binatangnya di dalam, ini akan mengganggunya. Dan bisa saja memberikan bahaya baginya. Bisa memberikan bahaya baginya. Ya, dan telah syah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadits Abdullah bin Sirjis, riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Jarud dan selainnya, anna Rasulullah naha ayyubal fil juhur. Nabi melarang kencing di juhur. Juhur itu lubang binatang apa? Binatang buas. Iya. Ini hadits dari jalan Qatadah, meriwayatkan dari Abdullah bin Sirjis. Dan inilah tahsilan pendapat di kalangan ulama kita. Syekh Al-Albani melemahkan hadits ini. Beliau katakan bahwa Qatadah tidak mendengar dari Abdullah bin Sirjis. Syekh Al-Albani membawakan ucapan sebagian ulama yang mengatakan Abdullah bin Sirjis mendengar dari, atau Qatadah mendengar dari Abdullah bin Sirjis. Ya, harusnya diterapkan kaidah al-musbit muqaddam ala nahi. Yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Tapi Syekh Al-Albani tetap melemahkan. Dengan alasan Qatadah adalah mudallis. Dikhawatirkan ada tadlis dalam riwayat ini. Dan sebenarnya alasan Syekh Al-Albani ini kuat sekali. Andai kata tidak ada riwayat dari Imam Ahmad, sebagaimana di dalam Ilal beliau, Al-Ma'rifah wal Ilal, Imam Ahmad ditanya, apakah Qatadah mendengar dari Abdullah bin Sirjis? Imam Ahmad berkata, iya. Mendengar satu hadits saja, yaitu hadits ini. Jadi karena Qatadah hanya mendengar satu hadits ini, dan para ulama mengatakan mendengar, tidak ada hadits lain yang dia dengarkan. Karena itu tidak perlu khawatir terhadap tadlis Qatadah. Tidak perlu dikhawatirkan. Karena itu pendapat Syekh Mukbil yang menguatkan hadis ini di sini, ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya wallahu ta'ala alam. Nah, sering terjadi ya perbedaan pendapat antara Syekh Mukbil dan Syekh Al-Albani. Biasanya Syekh Al-Albani mensahihkan, Syekh Mukbil melemahkan. Biasanya begitu. Tapi ini terbalik. Syekh Al-Albani melemahkan, Syekh Mukbil apa? Mensahihkan. Baik. Jadi larangan kencing di tempat yang seperti ini itu larangannya syar'i. Nah, lagi kalau lubang, ya. Kalau misalnya dia lubang, tiba-tiba turun hujan, dia kencing pula di situ, turun hujan, akan menyebabkan apa? Kadang ada bentuk najis padanya. Tetap meninggalkan najis. Kalau misalnya airnya, hujannya sedikit, tidak mencukupi menghilangkan najis. Iya. Karena itu tidak dibenarkan. Kemudian yang berikutnya, pembahasan berikutnya, larangan buang air kecil di jalan. Kata Ibnu Qudamah, wa tariqin, wa la tariqin. Juga jangan sekali-sekali seorang itu kencing di jalan. Yang ke-12, larangan buang air kecil di tempat berteduh. Kata beliau, wa la dhillin nafi'. Dan tidak boleh pula buang air kecil di tempat berteduh. Ini dua hal disebutkan dalam satu hadis. Hadits Abu Hurairah riwayat Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu al-la'anaini." Takut, hati-hatilah kalian dari dua orang yang terlaknat. Nah, al-la'anaini di sini diartikan oleh para ulama al-mal'unaini. Dua orang yang dilaknat. Isim fa'il bermakna maf'ul. Ya. Walaupun ada sebagian yang menafsirkan bermakna fa'il, maksudnya dia melaknat dirinya sendiri, menyebabkan laknat itu pada dirinya sendiri. Karena dia buang air kecil di jalan, buang hajatnya di jalan, akhirnya orang melaknatnya. Orang melaknatnya karena sebab perbuatannya sendiri. Itu sama saja dia melaknat dirinya sendiri. Iya. Baik. Qalu wa man la'anani ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa dua orang yang dilaknat ini ya Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas aw dhillihim. Yaitu orang yang buang hajat di jalan manusia atau di tempat berteduhnya. Ya. Ini jelas ya, gangguannya untuk manusia. Jalan biasa dilalui, ya. Tiba-tiba
orang menemukan apa? Kotoran di situ. Nah, demikian pula pada tempat berteduh. Biasanya orang berteduh di situ. Ya, subhanallah, seorang biasanya berteduh, tiba-tiba cium bau yang tidak enak. Akhirnya tidak jadi berteduh. Ya. Nah, dan ini semuanya mengganggu. Ilahnya adalah mengganggu. Jelas ya? Dan akan kita terangkan nanti ayat ya, umum yang berkaitan tentang hal ini. Kemudian kata Syekh rahimahullah, pembahasan yang kita berikan di pembahasan yang ke-13, larangan tentang buang air kecil di bawah pohon berbuah. Kata beliau, wala tahta syajaratin musmirah, dan tidak boleh buang hajat di bawah pohon yang berbuah. Nah, ada hadis menjelaskan tentang hal ini, tapi hadisnya lemah. Kalau nas hadis ya, tapi dalilnya kita petik dari dalil umum. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Ahzab ayat 59. Walladzina yu'duna al-mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Orang-orang yang menyakiti kaum mukminin dan mukminat tanpa dosa yang dia lakukan, mereka telah menyandang sebuah kedustaan dan dosa yang besar. Ayat ini ancaman terhadap orang yang menyakiti kaum muslimin dan muslimat. Ya, ini pohon berdua, masya Allah, biasanya kalau jatuh buahnya, ya, orang pergi pungut, dia makan. Akhirnya buahnya tidak dimakan karena jatuh di mana? Di atas najis. Ya, di atas najis. Ya. Dan ini adalah hal yang dimaklumi, apalagi kalau orang cari durian. Ya. Sebab mirip antara isi durian dan kotoran. Dan ini akan memberikan kekesalan yang luar biasa pada orang yang menemukannya. Nah, baik, karena itu tidak diperbolehkan ya hal yang seperti ini. Dan kaidah umumnya itu tadi, segala hal. Jadi kaidah umum dalam membuang hajat, segala hal yang kalau membuang hajat di situ membuat gangguan, memberikan gangguan kepada orang lain, maka tidak diperbolehkan membuang hajat di situ. Ya. Tidak diperbolehkan membuang hajat di situ. Baik. Selesai. Pembahasan yang ke-14 tentang tidak menghadap kepada matahari dan bulan saat membuang hajat. Ya, ini disebut oleh Ibnu Qudamah. Kata beliau, wala yastaqbilu syamsan wala qamaran. Jangan dia menghadap ke matahari, jangan pula dia menghadap ke mana? Ke bulan. Ya, para ulama yang mengatakan makruhnya ini menghadap ke matahari dan ke bulan, mereka hanya memberi taklil saja, karena matahari dan bulan ini dua hal yang dimuliakan, dua makhluk yang dimuliakan. Karena itu tidak pantas menghadap dan membelakangi matahari dan bulan. Ya. Nah, ini adalah hal yang lemah. Karena itu kebanyakan para ulama tidak menganggap hal ini. Mereka berpendapat hukum kebolehan membuang hajat ke seluruh arah kecuali ke arah kiblat atau membelakangi kiblat, termasuk menghadap ke matahari maupun bulan, diperbolehkan. Karena Nabi hanya melarang kemana? Menghadap dan membelakangi kiblat, sebagaimana yang akan disebutkan haditsnya oleh Ibnu Qudamah. Ya. Dan ucapan Nabi syarriqu agharribu, ke baratlah kalian atau ke timurlah kalian. Di sebagian negeri ke barat dan ke timurnya menghadap ke matahari. Ya kan? Menunjukkan bahwa larangan ini adalah larangan yang tidak dibenarkan. Yang benarnya bahwa tidak apa-apa menghadap dan membelakangi matahari dan bulan. Kemudian pembahasan berikutnya, kata beliau rahimahullah, pembahasan yang ke-15 tentang menghadap dan membelakangi kiblat. Kata beliau, wala yastaqbilul kiblata wala yastadbiruha. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tastaqbilul kiblata bighaitin wala baul wala tastadbiruha. Tidak boleh menghadap dan membelakangi kiblat. Berdasarkan hadis Nabi, janganlah kalian menghadap kiblat ketika buang hajat besar maupun buang air kecil. Dan jangan pula kalian membelakanginya. Nah,
Ini hadits Abu Ayyub Al-Ansari, diriwayatkan oleh Imam 7. Nah, hadits yang sahih ya. Kata Ibnu Qudamah, wa yajuzu dzalika fil bunyan. Dan hal tersebut boleh. Tapi bolehnya kalau di mana? Kalau di bangunan. Bolehnya adalah kalau di bangunan. Nah, dan ini pendapat kebanyakan ulama. Iya. Mereka berdasarkan dengan hadits Ibnu Umar. Mana Ibnu Umar naik ke atas rumah Hafsah dan beliau melihat Rasulullah membuang hajatnya membelakangi kiblat, menghadap ke Syam. Menghadap ke Syam. Dimaklumi bahwa kiblat penduduk Madinah menghadap ke selatan. Iya. Dan arah timur itu arah utara itu membelakangi apa? Arah utara itu adalah ke arah mana? Ke arah Syam. Iya, ke arah Syam. Jadi ketika Nabi menghadap ke Syam, berarti beliau membelakangi kiblat. Menghadap ke utara, beliau membelakangi kiblat yang di arah selatan. Iya. Nah, ini penting ya di dalam memahami hadits Abu Ayyub tadi, karena Nabi berkata, "Syarriqu au gharribu." Jangan kalian menghadap dan membelakangi kiblat, tapi ke baratlah atau ke timurlah. Ini ke baratlah atau ke timurlah kalau kiblatnya kemana? Hah? Ke selatan atau ke utara, seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di penduduk Madinah. Tapi kalau kita di Indonesia sini, kiblat kita di mana? Ke barat. Ke baratlah berarti kita menghadap kiblat. Ya, kalau begitu, kalau orang Indonesia tidak boleh menghadap ke barat maupun ke mana? Ke timur, tapi menghadaplah ke selatan atau ke utara. Nah, baik. Jadi pelarangan menghadap dan membelakangi kiblat ini ketika buang hajat ini berlaku di tempat terbuka. Adapun kalau di dalam bangunan ini diperbolehkan. Diperbolehkan berdasarkan hadits Ibnu Umar. Dan ini yang dipegang oleh jumhurul ulama, kebanyakan ulama. Insyaallah taala ini pendapat yang lebih kuat. Ini pendapat yang lebih kuat. Ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu taala, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ya, Syekh Shalih Al-Fauzan dan selainnya dari ulama kita. Nah, kalau Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad walaupun beliau berpendapat seperti ini, tapi beliau berkata min babil ihtiyat, walaupun di dalam WC sebaiknya seorang jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Khurujan minal khilaf. Supaya keluar dari apa? Silam pendapat. Itu lebih aman baginya. Tapi beliau sendiri menguatkan pendapat ini. Baik. Kemudian berikutnya ini pembahasan yang ke-16 ya, pembolehan tersebut pada bangunan. Sudah kita terangkan. Kemudian pembahasan yang ke-17, mengusap dan mengurut kemaluan setelah buang air kecil. Iya. Kata penulis rahimahullah, fa idzan qata al-baulu masaha min asli dzakarihi ila ra'sihi thumma yanturuhu salatan. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, kalau kencingnya sudah terputus, ya, dia pun mengusap pangkal kemaluannya hingga ke kepalanya. Kemudian dia urut 3 kali. Ya, untuk apa dia lakukan seperti ini? Mereka katakan supaya apa? Lebih sempurna di dalam mengeluarkan hajat itu. Iya. Dan mereka juga berdalilkan dengan sebuah riwayat dari sahabat Yazdad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan selainnya. Tapi haditsnya lemah. Idza bala ahadukum falyantur dzakarahu 3 marrat. Apabila salah seorang dari kalian kencing, hendaknya dia urut kemaluannya 3 kali. Tapi ini hadits lemah, mursal. Iya. Karena itu yang benar ya, bahwa tidak disyariatkan mengusap dan mengurutnya. Tidak disyariatkan. Bahkan mengurut dan
mengurut dan mengusapnya, ini dianggap oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagai bid'ah, bukan sunnah. Ya. Karena ini kadang membawa seorang itu kepada was-was. Ya. Akhirnya sebagian orang tertimpa penyakit, kencingnya tidak bisa ditahan. Dan disebut dengan penyakit salasul baul. Los sudah kencingnya. Ya. Jelas ya? Baik. Karena itu tidak disyariatkan mengurut ini. Adapun para ulama yang menganggap ini sebagai etika, mereka diberi udzur karena berdalil dengan hadits yang lemah. Kemudian yang ke berapa sekarang? Ke-18 tentang tidak menyentuh kemaluan dengan tangan kanan. Kata Ibnu Qudamah, wala yamassa dzakarahu bi yaminih. Tidak boleh dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Ya. Karena kanan itu dimuliakan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Abi Qatadah, la yumsikanna ahadukum dzakarahu bi yaminih wa huwa yabul. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dalam keadaan dia kencing. Iya. Dan hadits Abu Qatadah ini adalah hadits larangan menyentuh kemaluan dengan tangan kanan dalam keadaan kencing. Bagaimana kalau dia menyentuh kemaluan dengan tangan kanan tidak dalam keadaan kencing? Boleh atau tidak? Ya. Sebagian para ulama mengatakan tidak boleh. Karena kanan asalnya untuk hal yang baik. Nah. Kalau dibangun di atas ta'lil tersebut, itu mungkin adalah dalil yang bagus. Tapi kalau dikiaskan dengan hadits Abu Qatadah di sini, ya. Ini hadits ada takyid ya, menjelaskan makna wa huwa yabul, pembatasan. Agar kalau diarahkan pada keadaan khusus ketika buang air kecil, maka ini adalah lebih bagus. Kemudian berikutnya tidak berbersih dengan tangan kanan, yang ke-19. Kata beliau, wala yatamassahu biha. Tidak boleh dia berbersih. Ya. Bahasa bebas kita di umum, tidak boleh cebok pakai tangan apa? Tangan kanan. Tidak boleh berbersih dengan tangan kanannya. Dan ini syah di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Konteksnya wala yatamassah minal khala bi yaminih. Jangan dia bersih dengan tangan kanannya dari membuang hajat besar atau hajat kecil dari khala. Iya. Nah, ini menjadi masalah ya, kalau berbersihnya dengan menggunakan air itu tidak ada masalah. Boleh kita hindari. Iya. Tidak boleh menggunakan tangan kanan kalau pakai air. Tapi kalau menggunakan batu, ya kalau berbersih untuk air besar tidak ada masalah. Sebab air besar itu selamanya boleh menggunakan tangan apa? Hah? Tangan kiri. Tapi yang menjadi masalah, kalau dia berbersih pakai batu untuk buang air kecil. Sebab harus ada satu yang memegang batu, satu memegang apa? Kemaluan. Ya. Dan semuanya menggunakan tangan kanan. Bagaimana solusinya? Ya. Yang pertama, kalau batunya bisa dia letakkan, kemudian dia sentuh kemaluannya pakai tangan kiri, itu yang dia lakukan. Kalau tidak bisa, maka dia pegang dengan tangan kanannya, batunya yang dia gerakkan pakai tangan kiri. Tangan kanan jangan digerakkan sama sekali. Supaya dia tidak teranggap apa? Menggunakan tangan kanan. Jelas ya? Atau sebaliknya dia pegang pakai tangan kanan, dia gerakkan pakai tangan kirinya. Nah, itu khusus berkaitan dengan masalah istinja. Baik. Kemudian penulis berpindah ke pembahasan yang ke-20, istijmar. Istijmar itu artinya seorang beristinja menggunakan jimar, batu-batu kecil. Dan di sini Ibnu Qudamah akan menjelaskan bahwa istijmar adalah hal yang disyariatkan. Ya.
Karena Nabi bersabda, "Man istajmara falyutir." Siapa yang beristijmar hendaknya dia ganjilkan. Dan Ibnu Qudamah menyebutkan syarat-syarat di dalam beristijmar. Di antara syarat tersebut ini, istijmarnya harus secara apa? Ganjil. Itu tadi dalilnya. Man istajmara falyutir. Hadits Abu Hurairah, riwayat Bukhari dan Muslim. Siapa yang beristijmar hendaknya dia ganjilkan. Hendaknya dia apa? Dia ganjilkan. Dan perintah mengganjilkan, ini perintah. Ya, harus ganjil. Karena itu tidak boleh genap. Tidak boleh genap. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa mengganjilkan ini sunnah saja. Karena yang menjadi ukuran adalah bersihnya. Kita menjadi ukuran dalam istijmar, bersihnya. Sepanjang sudah bersih, walaupun tidak ganjil, maka itu sudah cukup. Karena pembahasannya memang hanya untuk menghilangkan najis. Ya. Dan ini pendapat sebenarnya kuat, tapi pendapat yang mengatakan wajib ganjil, insya Allah lebih kuat. Pendapat yang lebih kuat dan lebih hati-hati. Nah, jadi diharuskan ganjil. Dan angka paling sedikitnya dalam ganjil itu akan diterangkan nanti oleh Ibnu Qudamah adalah 3. Tidak boleh kurang dari 3. Karena itu ganjil mulai dari 3, 5, 7, 9. Jadi kalau dia sudah pakai 3 belum cukup, dia boleh menambah apa? Keempat dan kelima. Jangan keempat saja, tapi keempat dan apa? Kelima. Demikian. Baik. Pembahasan yang ke-21 tentang menggabungkan antara istijmar dan istinja dengan menggunakan air. Kata beliau, "Tsumma yastanji bil ma." Kemudian dia istinja menggunakan air. Istinja menggunakan air itu adalah hal yang disyariatkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam istinja menggunakan air dalam banyak hadis, di antaranya hadis Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dan di sini penulis menyebutkan menggabungkan istijmar dan istinja. Sebab ini katanya lebih bersih dan lebih sempurna dalam membersihkan najis. Karena kalau misalnya dibersihkan dengan air langsung, kadang air yang telah menetes pada najis itu jatuh ke lantai, masih bercampur dengan najis, menerpa bagian tubuh, akhirnya menajisi yang lainnya. Karena itu dia istijmar dulu, dia keringkan dengan batu. Setelah kering dengan batu, disucikan lagi dengan air, maka ini akan lebih sempurna. Itu alasan mereka. Dari sisi ta'lil dan dari sisi tadlil, pendalilan, mereka berdalilkan dengan hadis penduduk Kuba yang dipuji di dalam Al-Quran, karena mereka menggabungkan antara dua hal. Menggabungkan antara menggunakan istijmar, antara istijmar ya menggunakan batu dan antara menggunakan air. Ya, tapi hadis yang berkaitan dengan masalah ini itu ada pembahasan ya di kalangan para ulama, dan yang benarnya bahwa semuanya diperbolehkan. Seorang ingin istinja pakai air saja boleh, dia ingin istinja pakai batu saja boleh, dan dia ingin gabungkan juga boleh. Ya, sepanjang tidak ada bentuk takalluf di dalamnya. So, kalau dia masuk dalam pembahasan takalluf, kita ada dalil umum dalam syariat larangan. Ya. Tentang takalluf tersebut. Di dalam berlebihan. Baik. Dan perlu saya ingatkan di sini ya, bahwa istinja menggunakan batu, itu tidak sama dengan tayamum. Tayamum itu darurat dilakukan. Tidak ada air, baru pakai apa? Tayamum. Tapi kalau batu, ada air, ada batu, dia boleh menggunakan batu walaupun ada air. Boleh menggunakan batu walaupun ada air. Baik. Kemudian di pembahasan yang ke-22, boleh hanya mencukupkan diri dengan istijmar bila hanya sebatas tempat najis yang wajar. Ya, ini disebut oleh Ibnu Qudamah, kata beliau, fa iktasara 'ala al-istijmari ajza'ahu. Kalau dia hanya membatasi pada istijmar saja, maka itu boleh. Nah,
Karena telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau dibawakan batu saja, tidak dibawakan yang lainnya. Dan itu cukup dalam berbersih. Iya. Cukup dalam berbersih. Hanya saja para ulama mensyaratkan bahwa pembelian istijmar dengan batu ini sepanjang dia hanya membersihkan sebatas tempat najis saja, tidak melampaui yang lainnya. So, kalau melampaui tempat najis, itu artinya dia memperluas najis. Dan itu tidak diperbolehkan. Jadi sebatas tempat najis saja. Baik. Kemudian pembahasan berikutnya, pembahasan yang ke-23, tidak boleh beristijmar kurang dari 3 usapan yang membersihkan. Kata beliau, wala yujzi'u aqallu min 3 masahatin munaqqiyatin. Kata Ibnu Qudamah, dan tidak syah kurang dari 3 usapan yang membersihkan. Ya, ini pensyaratan lain. Beliau syaratkan 3 usapan. Ini berdasarkan hadits Salman Al-Farisi, riwayat Muslim. Ya, Nabi menyebutkan atau Salman menyebutkan beberapa larangan, di antara larangannya au an nastanjiya bi aqal min 3 ahjar. Kami dilarang beristinja kurang dari 3 batu. Jadi paling sedikit, paling minimal berapa? 3 batu. Tidak boleh 1, tidak boleh 2. Ada sebagian ahli fikih mengatakan boleh 1 batu tapi pakai 3 sudut. Boleh. Ya. Dan ini mungkin bisa dipahami dari ucapan Ibnu Qudamah, sebab beliau hanya mensyaratkan usapan, bukan mensyaratkan batu. Ya, tapi yang benarnya di dalam hadis nasnya 3 ahjar, 3 batu. Dalam nas hadisnya. Ya. Karena itu ini yang lebih kuat. Jadi syaratkan tidak boleh kurang dari apa? 3 batu. Iya. Dan di sini Ibnu Qudamah perhatikan, mensyaratkan 3 batu munakkiyah. Sebab syarat istijmar itu adalah tangkiyah, membersihkan. Dan tangkiyah ini harus kita perhatikan dengan seksama, ya. Karena itu para ulama mengatakan tidak boleh seorang beristinja menggunakan batu yang basah atau kayu yang basah, daun yang basah. Kenapa? Sebab itu tidak membersihkan. Coba ada yang istinja pakai daun, dia petik daunnya masih daun apa namanya? Daun hidup. Tidak membersihkan, akan semakin memperlebar najis itu. Iya. Memperlebar najis. Karena itu harus sesuatu yang bisa membersihkan. Sesuatu yang kering, bisa menyerap, membersihkan. Jelas ya? Kemudian pembahasan berikutnya. Ini pembahasan yang ke-24. Boleh beristijmar dengan segala benda suci yang membersihkan tempat najis. Kata Ibnu Qudamah, wa yajuzul istijmaru bikulli tahirin. Ya. Dan boleh beristijmar dengan segala yang tahir, segala yang suci. Dengan segala yang suci. Sini ada tambahan di sebagian cetakan, ya. Cetakan antum tidak ada. Tidak ada masalah, kalau antum mau tambah, nggak apa-apa. Yungkil mahal tambahannya. Bikulli tahirin yungkil mahalla. Boleh beristijmar dengan segala yang suci yang membersihkan tempat. Nah, di sini Ibnu Qudamah masuk menjelaskan bahwa beristijmar, istinja pakai batu. Istinja itu tidak harus pakai batu saja. Boleh dia pakai benda-benda lain. Boleh pakai kayu, pakai daun kering. Ya, kalau sekarang pakai tisu, pakai kapas, atau yang semisal dengan itu, diperbolehkan. Dan ini adalah pendapat jumhurul ulama tentang bolehnya. Mereka berdalilkan dengan beberapa hadis. Di antaranya adalah hadis Ibnu Mas'ud. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Ibnu Mas'ud dibawakan 3 batu. Ternyata Ibnu Mas'ud hanya membawa 2 batu
dan membawa satu najis. Ya. Lalu Nabi buang najis tersebut. Rausah itu beliau buang. Ya. Beliau tidak memakainya beristinja. Sisi pendalilannya, Nabi tidak melarang Ibnu Mas'ud membawa benda lain selain batu, tapi yang dilarang karena ada najisnya. Bukan karena dia benda selain batu. Andai kata karena dia benda selain batu dilarang, maka Nabi akan tegaskan. Kenapa bukan batu? Ta'lil Nabi di sini karena dia najis, bukan karena dia bukan batu. Karena itu tidak harus pakai batu. Boleh pakai selain batu, tapi dari benda apa? Benda suci. Ya, ada dalil-dalil lain, ya tentunya tentang hal ini. Dan kita meringkas ya. Baik. Kemudian syarat yang terakhir dari istijmar. Ini pembahasan kita yang terakhir. Pembahasan yang ke-25. Hal-hal yang tidak boleh dipakai beristijmar. Ya. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Illa ar-rawsa wal-'idham wa ma lahu hurmah. Kecuali raus. Raus itu kotoran. Ya. Wal-'idham, kotoran hewan ya, yang bersepatu. Wal-'idham dan tulang. Ya. Wa ma lahu hurmah, dan apa yang memiliki kehormatan, seperti kertas tapi ada tulisan ilmu padanya atau lembaran mushaf. Ya, kalimat ada padanya zikir, hal yang diagungkan. Demikian pula makanan. Ya, kalau makanan jin saja tidak boleh ditulang itu karena makanan jin. Ya, demikian pula makanan apa? Makanan manusia. Sama ilahnya. Apa bedanya? Bagaimana dihormati untuk saudara-saudara kita dari kalangan jin. Demikian pula dihormati untuk kalangan manusia. Karena itu tidak boleh. Ada orang yang beristinja. Dia pakai kue kering misalnya. Ya. Sebab ini makanan manusia. Oh, tidak ada air. Ya, tidak ada batu, tidak ada tisu di rumah, tapi ada kue di toples. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Jelas ya? Baik, jadi ini hal-hal saya kira pendalilannya adalah hal yang dimaklumi. Saya simpulkan di pembahasan istijmar. Jadi istijmar menggunakan batu disyaratkan oleh para ulama beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, dia harus ganjil. Syarat yang kedua, tidak boleh kurang dari 3 batu. Syarat yang ketiga, harus bisa membersihkan. Syarat yang keempat, istijmarnya tidak melewati tempat najis. Syarat yang kelima, ya, syarat yang kelima dengan benda yang suci. Dan syarat yang keenam, dia tidak beristijmar dengan hal-hal yang diharamkan. Ini 6 syarat. Dari syarat bolehnya istinja menggunakan benda batu maupun selainnya. Wallahu ta'ala alam. Baik, dengan ini selesai sudah pembahasan bab qada'il hajah. Insyaallah pembahasan wudu kita lanjutkan besok ya. Pada sesi berikutnya. Harusnya untuk tanya jawab kita khususkan waktu setelah pelajaran pada Isya. Untuk waktu-waktu lainnya itu penyampaian materi saja. Tapi karena malam ini kita berhenti jam 9. Ya insyaallah ta'ala tanya jawabnya nanti kita lihat di waktu besok. Ya. Untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.